Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Dok? Sehat nggih? Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang perdagangan internasional ya. Silakan LKS-nya dibuka halaman 41. C. Penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Pengertian dari ekonomi maritim itu adalah kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pelabuhan beserta industri di jasa terkait. Pembangunan di bidang kelautan diarahkan untuk mencapai 4 tujuan, yaitu 1. Pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. 2. Peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil. 3. Terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. 4. Menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Sekarang kondisi ekonomi maritim di Indonesia dilihat dari 5 sektor berikut. 1. Sektor pelayanan. 2. Sektor perikanan. 3. Sektor pariwisata bahari. 4. Sektor industri maritim. 5. Sektor jasa kelautan. Kemudian, strategi dalam pengembangan ekonomi maritim di Indonesia meliputi 1. Meningkatkan daya saing dan memperkuat daya dukung dalam ekonomi maritim. 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlihat dalam ekonomi maritim. 3. Penguatan kedaulatan maritim dan pengelolaan sumber daya alam secara mandiri dalam dan berkelanjutan. 3. Pengembangan infrastruktur secara mandiri dan terpadu dalam pengembangan sumber daya manusia, iptek, dan budaya maritim. Selanjutnya, kebijakan dalam pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. A. Pembangunan sekolah pelayaran dan perkapalan. B. Memberikan pelatihan kepada para nelayan. C. Melakukan patroli laut untuk mencegah masuk dan beroperasinya kapal. D. Melakukan penindakan terhadap kapal pencurian ikan. E. Melarang beroperasinya metode penangkapan yang merusak ikan. F. Memberi bantuan pendaraan kepada nelayan. G. Membangun infrastruktur pengelolaan ikan. Yang kedua, penguatan agrikultur di Indonesia. Agrikultur adalah aktivitas manusia yang mempunyai tujuan untuk memanfaatkan sumber daya hayati menjadi bahan pangan, sumber energi, bahan baku, industri, dan pengolahan lingkungan hidup. Sekarang peran agrikultur di Indonesia. 1. Mensejahterakan petani. 2. Menyediakan pangan. 3. Sebagai wahana pemerataan pembangunan untuk mengatasi kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan antar wilayah. 4. Merupakan pasar input bagi pengembangan agroindustri. 5. Menghasilkan devisa. 6. Menyediakan lapangan pekerjaan. Hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia, ini saya sebutkan cuma 3 ya. 1. Modal terbatas. 2. Sangat dipengaruhi musim. 3. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, dan lain-lain bisa dilihat di LKS. Yang ketiga, strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. A. Eco farming. B. Distribusi pupuk secara merata. C. Perbaikan irigasi. Mungkin hanya ini yang bisa Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kurang lebihnya bisa dipelajari lagi di LKS halaman 41 sampai 47. Dibaca, dipahami. Nanti kalau ada yang belum paham silakan ditanyakan pada saat
pertemuan tatap muka ya. Kemudian untuk tugas selanjutnya silakan dikerjakan latihan soal. Soalnya ditulis di buku dan jawabannya juga ditulis langsung di buku di bawahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.